لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, Zat yang senantiasa mengaruniakan kepada kita berbagai macam kebaikan. Begitu banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga jikalau salah seorang di antara kita ingin menghitung nikmat Allah yang ada pada dirinya, niscaya perkara itu tidak akan mungkin dapat ia lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian berkeinginan untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena nikmat yang Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kita sangatlah banyak. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, baik itu nikmat yang bersifat zahir, yang nampak, maupun nikmat-nikmat yang bersifat batin, yang tidak nampak. Ini sungguh nikmat yang sangat banyak, yang hukumnya wajib untuk kita syukuri. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, disusul duduk di majelis ilmu, yang mana ini merupakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memunculkan rasa khasyah, rasa takut dari dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang senantiasa dapat kita amalkan sebagai bekal menuju Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini. Dan siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, wajib hukumnya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan dengan 4 perkara. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, taat terhadap seluruh yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh yang dikabarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi seluruh perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yang tak kalah pentingnya adalah alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah
bahwasanya Allah tidaklah kita ibadahi kecuali sebagaimana syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, pada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan menyampaikan sebuah perkara yang sangat penting, yaitu terkait tentang keistiqamahan seorang hamba di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya di antara sifat manusia bahwasanya mereka ini adalah makhluk yang senantiasa melakukan kesalahan. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian melaksanakan kesalahan, perbuatan dosa, kemaksiatan, baik itu di malam maupun di siang hari. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini berpotensi melakukan kesalahan dengan jumlah yang banyak. Biasanya kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangatnya itu didasari oleh waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Biasanya kalau dia dikaitkan dengan waktu, misalnya di 10 hari berapa? Terakhir bulan Ramadan. Itu luar biasa. Atau di bulan Ramadan secara umum. Itu luar biasa ibadah. Atau biasanya ketika memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal soleh, amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi biasanya kalau sudah keluar daripada waktu tersebut, biasanya kita itu mengalami degradasi di dalam amalan kita. Kalau masuk Ramadan luar biasa. Semakin ya bertambahnya hari, masuk nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya sholatnya itu tidak sekali saja sholat malamnya, bisa 2 kali. Tanggal jam 8, nanti jam 2 sholat lagi, subhanallah. Tapi biasanya begitu nanti Lebaran, tanggal 2 Syawal saja, kadang sudah nggak sholat tahajud lagi. Ini menandakan bahwasanya kadang ketaatan kita kepada Allah ini masih dipengaruhi oleh waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Contohnya misalnya ketika melaksanakan ibadah umrah, Masya Allah. Ya, ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci, entah itu di Mekah atau di Madinah, luar biasa gitu. Tapi begitu kembali ke tanah suci, begitu kembali ke tanah air, nah, permasalahan lagi. Degradasi lagi. Kurang lagi amalannya. Terlanda penyakit futur. Nah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Futur ini penyakit yang hinggap pada orang-orang yang semangat melaksanakan amalan. Itu kadang dia dijangkiti penyakit futur. Adapun orang yang tidak beramal ya nggak mungkin kena penyakit futur, ya. Karena bagaimana mungkin dia tertular penyakit futur? Memang dia nggak mau beramal. Futur itu apa? Meninggalkan amalan padahal sebelumnya dia melaksanakan amalan itu dengan durasi, dengan jumlah yang sangat banyak. Itu futur. Dan kita sangat berpotensi ya dihinggapi penyakit futur ini. Terlebih lagi iman itu naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik,
kadang turun. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah seiring seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang ketika dia melaksanakan kemaksiatan. Ini akan kita sebutkan ya beberapa perkara yang dapat mengobati penyakit futur yang melanda. Ala kulli hal, kita hendaknya memahami terlebih dahulu sifat manusia memang seperti itu. Ya, sifat manusia itu memang yuhibbur rahah, mereka itu senang untuk santai, mereka senang untuk ya hura-hura, foya-foya. Apalagi Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia terkadang suka berkeluh kesah misalnya. Ya, innahu kana zaluman jahula. Di antara sifat manusia adalah orang yang senantiasa berbuat zalim, senantiasa berada di atas kejahilan, maka akan semakin ya berpotensi lagi kita untuk terhinggapi penyakit futur. Makanya kita harus mengetahui ya beberapa kiat agar seseorang ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistiqomahan di dalam dirinya. Terlebih dahulu kita ingin membahas tentang makna istiqamah. Apakah yang dimaksud dengan istiqamah? Istiqamah maknanya adalah sulukus siratil mustaqim. Yaitu seseorang menetapi jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim. Yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Min ghairi mailin anhu yamnatan wala yasratan. Tanpa berpaling baik itu ke kanan maupun ke kiri. Lempeng Masya Allah berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yashmulu dhalika fi'lu ta'ati kulliha al-zahirah wal-batinah wa tarakul manhiyati kulliha al-zahirah wal-batinah. Dan mencakup keistiqamahan adalah melaksanakan seluruh perkara-perkara yang diperintahkan, baik itu yang bersifat zahir, yang nampak, maupun yang batin, yang tidak nampak, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi istiqomah itu hanya boleh dikaitkan dengan perkara-perkara yang baik. Ya, istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid misalnya, itu boleh. Atau istiqomah puasa Senin Kemis. Atau apa lagi? Istiqomah traktir teman setelah kajian. Itu boleh. Jadi istiqomah itu harus dikaitkan dengan perkara-perkara yang mulia. Tapi makin kesini orang itu memiliki istilah yang aneh-aneh. Kadang istiqomah itu disebutkan pada perkara-perkara yang keliru. Ya contohnya, Masya Allah Ustadz, saya ini memiliki masalah apa? Itu Ustadz, masalahnya saya itu istiqomah sholat subuhnya jam 6:30. Jadi istiqomah itu dia apa? Dikaitkan dengan perkara-perkara yang dilarang. Ini nggak boleh. Istiqomah hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang berbau dan bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keistiqomahan ini sangat penting untuk kita wujudkan. Karena memang syaitan ini ya senantiasa berkolaborasi dengan dunia. Dengan fitnah-fitnah syahwat maupun fitnah-fitnah syubhat. Bagaimana caranya untuk memalingkan kita daripada yang namanya istiqamah. Karena kalau orang yang istiqamah di dalam kehidupannya di dunia, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Di antaranya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah tuh. Kemudian mereka istiqamah dengan ucapannya tersebut. Istiqamah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak akan pernah bersedih. Sebagaimana juga Allah katakan di dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya mereka yang mengucapkan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah dengan ucapannya tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama mengatakan yaitu ai fi halati sakaratil maut. Ketika seseorang berada di dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian sedih dan janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Karena al-khauf ini beda dengan al-huzn. Apa bedanya takut dan sedih? Ada yang tahu bedanya takut dan sedih? Al-khauf, takut, ini adalah kekhawatiran seseorang terhadap apa? Hah? Takut itu adalah kekhawatiran seseorang terhadap sesuatu yang belum tentu menimpa dia, belum tentu menimpa, tapi sudah ketakutan dulu. Yang ada di hadapannya, itu khauf. Ya. Contohnya, takut miskin. Pertanyaannya, orang yang takut miskin, sudah miskin belum dia? Belum miskin. Kalau sudah miskin, kadang dia nggak takut lagi miskin. Ya. Karena dia belum miskin, dia khawatir miskin, takut miskin, maka ini adalah sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang ada di hadapan kita dan belum tentu kejadian. Adapun al-huzn, sedih, ini adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang sudah terjadi. Itu al-huzn, sedih. Nah, orang yang sedang sakaratul maut ini dijangkiti dua perkara. Yang pertama, ketakutan dan kesedihan. Ketakutan mengenai apa? Yaitu mengenai kehidupan setelah kematian. Kalau sedihnya gara-gara apa? Yaitu sesuatu yang akan dia tinggalkan. Berupa keluarga, pasangan, anak, harta. Maka orang yang hidup di atas istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut, turun kepadanya malaikat mengatakan la khaufun alaikum wa la hum yahzanun. Janganlah kalian takut, kehidupan yang akan datang karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan janganlah kalian bersedih. Yaitu Allah Jalla wa Ala akan menjaga keturunan-keturunan kalian, pasangan-pasangan kalian, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Dan ketika itu dia diberikan kabar gembira, ya, dengan surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mendapatkan kabar gembira tersebut, maka tidak ada sesuatu yang paling ia cintai ketika itu dibandingkan apa? Kematian. Kenapa? Karena pemisah antara dirinya dengan kenikmatan yang Allah janjikan adalah kematian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah cinta untuk bertemu dengan dia. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu dia cinta bertemu dengan Allah karena dia sebelum meninggal dunia, ketika sakaratul maut, Allah tampakkan kebaikan-kebaikan yang selama ini ia kerjakan, balasan-balasan daripada apapun yang ia kerjakan yang akan dia dapatkan setelah kematian, maka dia mencintai kematian tersebut karena dia akan bertemu dengan sesuatu yang Allah janjikan. Sehingga Allah juga cinta kepada dirinya. Allah cinta untuk bertemu kepada orang yang seperti ini. Dan sebaliknya, waman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci untuk bertemu dengan orang tersebut. Ya, karena dia ketika akan meninggal dunia, Allah tampakkan tempatnya di neraka. Allah tampakkan sebagian daripada azab-azabnya. Maka orang ini kemudian tidak menghendaki yang namanya kematian, sehingga Allah juga benci untuk bertemu dengan orang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ingin menyebutkan beberapa sebab yang dapat menghantarkan seseorang untuk istiqamah di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
As-sababul awal, sebab yang pertama, ya, yaitu ad-du'a ilallah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, setiap rakaatnya itu kita diperintahkan membaca surah apa? Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada permintaan, ada ucapan, yaitu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nanti kita yang melaksanakan sholat, katakanlah kalau itu sholatnya fardu saja, belum termasuk sholat-sholat sunnah, maka kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu minimal dalam sehari semalam berapa kali? 17 kali. Ini pentingnya seseorang meminta keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya berdoa untuk istiqamah, yaitu sebagaimana doa yang senantiasa dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan beliau, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa minta agar diberikan keistiqamahan. Sehingga salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sempat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tukthiru hadzal du'a." Ya Rasulullah, kenapa engkau sering sekali menyebutkan doa ini? Yaitu Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'illah." Sesungguhnya hati anak Adam itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa sya'. Allah membolak-balikan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghah. Kalau hati tersebut dikehendaki istiqamah, maka Allah akan berikan keistiqamahannya. Tapi kalau Allah berkehendak menyesatkan hamba tersebut, maka hati tersebut akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kali khatib naik mimbar, ya, ustaz memberikan tausiah, itu memberikan tausiah itu disertai dengan khutbatul hajah dengan mengatakan man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan kalau dia disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kepadanya petunjuk. Termasuk di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, ya, seperti yang dikatakan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, hendaknya setiap muslim ketika bersujud itu tidak lupa daripada membaca doa ini. Yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk diantaranya yaitu Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Husna, bukan husnul, ya. Di secara susunan bahasanya itu diberikan harakatnya itu fathah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita akhir hidup yang baik. Yaitu Allah akan memberikan kepada kita kemampuan, taufik untuk melaksanakan amal soleh di akhir hayat kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas amal soleh tersebut. Termasuk di antara doa yang diperintahkan untuk dibaca yaitu Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ya, jadi 3 ini doa yang hendaknya kita baca setiap kali sujud, ya. Terlebih lagi ketika melaksanakan sholat-sholat sunnah. Kalau melaksanakan sholat fardu bersama imam, ya baca zikirnya. Kalau ada kesempatan baca doanya, silahkan dibaca. Kalau imamnya sudah duduk di antara 2 sujud, atau sudah bergerak kepada gerakan sholat yang berikutnya, maka yang diperintahkan adalah kita mengikuti gerakan imam. Ya, tidak sibuk kemudian sujudnya luar biasa, Masya Allah, panjang gitu ya. Sampai imam mau salam baru kita bangkit. Nah, ini nggak sunnah sebenarnya. Ya. Yang diperintahkan adalah bagaimana kita senantiasa mengikuti gerakan imam. Jadi doanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan nasuha atau taubatan qablal maut. Termasuk diantaranya yaitu doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh
qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yaitu termasuk di antara kiat untuk istiqamah. Terus minta kepada Allah. Karena Allah ini adalah zat yang memegang hati kita, ya, membolak-balikan hati kita, maka kita meminta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kiat yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, agar istiqamah, agar terhindar daripada penyakit apa tadi? Futur, adalah memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Ra'd, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, maka hati ini akan tenang. Ya, jadi memperbanyak zikrullah. Yang dimaksud banyak itu apa? Yang dimaksud banyak yaitu senantiasa mengingat Allah di dalam setiap keadaan. Ya, karena kita ini diperintahkan untuk berzikir baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi apa yang kedua? Duduk, dalam kondisi yang ketiga berbaring, bukan tidur. Kalau tidur ya hilang sudah ya. Kalau berbaring itu beda dengan tidur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, termasuk diantaranya yaitu kita baca zikir-zikir yang diperintahkan untuk dibaca. Ya. Supaya istiqamah, misalnya seseorang ketika bangun tidur langsung melakukan 3 perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zikir, kemudian wudu, kemudian salat. Karena setiap di antara kita yang tertidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Syaitan akan mengikat masing-masing buhul salah seorang di antara kalian ketika tertidur dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha 'alaika lailun tawil farqud. Setiap ikatan syaitan itu membisikkan, menghembuskan perkataan apa? 'Alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang maka tidurlah. Makanya nggak aneh ya kalau kita kadang pasang alarm jam 3:30, ketika HP-nya bunyi kemudian kita lihat nih, oh 3:30, ya tahu kita, wong kita yang nyeting ya kan gitu ya. Kemudian kadang apa? Ada pilihannya di situ, pilihan untuk apa? Mematikan atau menunda. Biasanya kalau menunda itu dipencet atau digeser ke atas? Pencet, hafal, masya Allah. Kadang ya, tundanya berapa menit tergantung, settingannya ada. Mau ditunda 3 menit bisa, 5 menit boleh, 10 menit juga boleh. Berapa kali tergantung settingannya juga. Kalau digeser berarti apa Pak? Mati, gitu ya. Subhanallah, ketika HP-nya bunyi, kita lihat ada 2 pilihan. Kadang kita itu tunda 5 menit, tidur lagi, gitu ya. Bangun lagi, HP-nya bunyi lagi, pencet lagi, tidur lagi. Sehingga ketika 3 kali kita tidak apa? Tidak bangun, maka HP ini tidak berdering lagi, sehingga kemudian bangunnya terlambat. Subhanallah. Karena setiap ikatan tadi syaitan mengatakan alaika lailun tawil, malam masih panjang, masih 3:30. Kalau sudah jam 4:45 masih belum jam. Kalau sudah jam 4:45 masih belum subuh. Subuhnya sekarang 4:11, ayo. Kalau masih jam 4 masih belum subuh, terus seperti itu. Kadang kita ke kamar mandi saja, Masya Allah, buang air kecil misalnya, minim sekali kena air, nggak mau terlalu banyak kena air, apa? Takut ngantuknya hilang. Alaika lailun tawil, malam masih panjang, farqud, tidurlah. Maka kata Rasulullah,
Ketika seseorang terbangun dari tidurnya, fadzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah dengan mengucapkan doa tidur, bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In hallat uqdah. Terlepaslah satu ikatan. Harus satu yang terlepas. Ini masih ada berapa? Dua. Apa yang harus dilakukan untuk melepaskan ikatan yang kedua? Kata Rasulullah, fa in tawadda'a in hallat uqdah. Kalau setelah baca doa kemudian dia berwudu, terlepaslah ikatan yang kedua. Bagaimana cara melepaskan ikatan yang ketiga? Fa in shalla. Kalau dia salat, in hallat uqaduhu kulluh. Maka terlepaslah seluruh ikatannya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka orang yang seperti ini yang berhasil melepaskan ikatan syaitan yang ada di buhulnya, maka dijamin akan berpagi hari dalam kondisi nasyitan, semangat dia. Thayyiban nafs. Jiwanya itu akan mudah untuk diajak melaksanakan kebaikan. Tapi kalau enggak, kata Rasulullah, wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Jiwanya akan senantiasa mengajak kepada keburukan, dan yang lebih parahnya lagi apa? Kaslan, ngantuan. Ya. Males. Baru jam 9:30 ada udah apa? Udah ngantuk. Kalau ditanya, "Oh, tumben ngantuk?" Iya, ini kelihatannya gula darah saya ini yang bermasalah. Masya Allah, dan gula darah dia salahin. Ya. Padahal dia belum melepaskan ikatan syaitan. Coba mulai nanti amalkan, Pak. Ketika bangun tidur, kita melaksanakan 3 perkara ini, baca doa, kemudian apa? Wudu, kemudian sholat. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh. Yang belum sholat witir, silahkan sholat witir. Kemudian ditutup dengan misalnya membaca istighfar di waktu sahur. Ini adalah perkara yang diperintah. Ya, jadi ini poin yang kedua, perbanyak zikrullah. Termasuk diantaranya itu perbanyak membaca Al-Quran. Ya, ini bisa menjadikan seseorang istiqamah. Dan tidak boleh seseorang hanya mencukupkan dengan membaca Al-Quran saja. Tapi dianjurkan dia untuk berusaha mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Makanya para sahabat Rasulullah SAW dijamin tidak akan tersesat setelah mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani sangat ingin agar mereka berpaling daripada agamanya Allah. Agar mereka kembali ke dalam kekufuran. Akan tetapi Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 101, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan melaksanakan kekufuran setelah melaksanakan iman kepada Allah, wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan dibacakan di tengah-tengah kalian ayat Allah, wa fikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beriman dengan Al-Quran, menunaikan hak Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, termasuk diantaranya itu mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini cara agar kita tidak tersesat setelah mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbanyak zikrullah dan juga perbanyak untuk membaca Al-Quran. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, ini penting sekali, agar kita senantiasa istiqamah, tidak terjangkiti penyakit futur, adalah beramal soleh sesuai dengan kemampuan. Beramal soleh sesuai dengan kemampuan. Apa yang dimaksud beramal soleh sesuai dengan kemampuan? Misal gini, antum ya masih standar lah, sholat tahajudnya itu bangunnya kalau subuhnya 4.11, bangunnya 3:30 misalnya. Apalagi baru mengerjakannya di dalam 1 bulan ini.
Maksudnya sesuai dengan kemampuan, ya udah istiqomahkan dulu, mulai bangunnya itu 3:30 terus sampai mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti baru ditingkatkan lagi. Jangan kemudian ketika ingin tahajud, wah nanti saya bangun mulai jam 12:30. Kalau tahajud mulai 12:30 sampai jam berapa? 3:30, 2:30, 2:30, itu 3 jam, Masya Allah. Kemudian 3:30 dia zikir, istighfar. Orang yang seperti ini, apalagi dia tidak memiliki kebiasaan, belum memiliki kemampuan, biasanya apa? Setelahnya apa? Dia akan meninggalkan amalan tersebut. Bahkan Rasulullah SAW tidak memuji seorang wanita yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa tudhkaru min kathrati salatiha, disebutkan salat malamnya itu panjang sekali. Kata Rasulullah SAW, alaikum bima tutiqun, kalau kalian mau beramal sesuaikan dengan kemampuan. Alasannya apa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan memberikan kepada kalian pahala meskipun amalannya kecil, meskipun amalannya sedikit. Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melaksanakan amalan walaupun sebesar dzarrah, yarahu, dia pasti akan melihat hasil daripada amalannya tersebut. Fa innallaha la yamal. Allah tidak akan bosan memberikan kepada kalian pahala hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan melaksanakan amalan tersebut, kemudian kalian tinggalkan, ketika itu Allah tidak akan berikan pahala. Jadi beramal sesuai dengan kemampuan. Misalnya puasa sunnah, baru bisa puasa sunnahnya itu Senin Kamis, ya bismillah, istiqomahkan itu. Nanti tambah lagi 3 hari setiap bulan. Ini belum pernah puasa sunnah, langsung puasa Daud. Masya Allah. Sehari puasa, sehari nggak puasa. Apa yang terjadi? Tipes. Apa yang terjadi? Sebulan mungkin maksimal, nggak sampai sebulan bisa jadi dia akan tinggalkan itu puasa. Belum biasa baca Al-Quran dengan bacaan yang panjang misalnya, ya baca sesuai dengan kemampuan. Biasanya 1 hari itu berapa sih Pak kalau kita Pak? 3 juz ya? Sekitar 3 juz ya. Atau 1 juz, katakan 1 juz. 1 juz itu paling mudah sudah untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam kurun waktu 1 bulan. Karena kita memiliki sholat 5 waktunya itu ya sehari 5 kali, maka setiap sebelum sholat kita baca 1 halaman atau 2 halaman, selesai sholat 2 halaman, selembar lah kalau bahasa kita ya. Nanti maghrib gitu, isya gitu, subuh gitu, zuhur, asar, insya Allah 1 hari bisa 1 juz. Istiqomahkan itu Pak. Oh jangan kemudian, wah tadi Ustadz mengatakan perbanyak baca Al-Quran, mulai besok insya Allah saya akan baca 1 hari 10 juz. Jadi 3 hari saya khatam Quran. Masya Allah. Orang yang seperti ini Pak, biasanya Pak, nggak konsisten. Nggak konsisten, pasti 3 hari setelah khatam, ini penyakitnya, pasti setelah khatam dia akan mengatakan apa? Hari keempat kira-kira baca Quran nggak? Dia akan mengatakan, baru khatam, istirahat dulu lah. Hari kelima, baru kemarin khatam, istirahat dulu. Akhirnya apa? Biasanya istirahatnya itu lebih lama daripada baca Quran. Lihat aja orang yang seperti ini, buka Qurannya kapan? Buka Qurannya tanggal 30 Sya'ban, sebelum Ramadan. Tapi kalau Masya Allah dia sedikit demi sedikit terus istiqomah seperti itu, ya, dan dia ketika membaca Al-Quran menghadirkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, sebagaimana Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf daripada kitabullah dapat 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Maka ini yang akan dapat menjadikan kita istiqamah, ya, senantiasa membaca Al-Quran. Ya, jadi sedikit demi sedikit terus dibaca. Yang penting itu terus Pak. Yang penting itu continue. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling istiqamah, paling dawam, paling continue, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Jadi ini kiat yang keberapa? Ketiga.
untuk senantiasa beramal sesuai dengan kemampuan. Kemudian kiat yang keempat, ini penting sekali, adalah memilih teman yang benar. Ya, memilih teman yang sama-sama menunjang di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan orang yang duduk bersama orang soleh, orang yang baik itu seperti orang yang duduk di samping penjual minyak wangi. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Mathalul jalisis salihi was-su'i kahamilil misk wa nafikhil kir." Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seseorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wanginya, itu yang pertama. Dan engkau bisa membeli minyak wanginya, itu yang kedua. Kalaupun tidak, maka engkau tetap akan mendapatkan bau yang wangi. Ya, jadi ini 3 kemungkinan ketika seseorang duduk di samping penjual minyak wangi. Wa nafikhul kir, adapun orang yang duduk di samping pandai besi, imma an yahriqa thiyabak, bisa jadi dia akan membakar bajumu, wa imma an tajida rihan khabithah, atau dia akan, ya, engkau akan mendapatkan bau asap yang tidak sedap dari orang tersebut. Ya, jadi ini permisalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya terhadap orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ahli maksiat, ya. Duduk bersama mereka seperti kalau orang saleh ya duduk di samping penjual minyak wangi, kalau ahli maksiat ya kita duduk di samping pandai besi. Mungkin azan dulu ya sebentar. Azan dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kita lanjutkan sedikit ya terkait dengan kiat yang keempat, yaitu mencari teman yang saleh, teman yang baik, karena ini merupakan perkara yang sangat menunjang di dalam menjaga keistiqomahan diri kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Sesungguhnya seseorang itu sesuai dengan agama temannya, sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memilih dia bersama siapa dia berkawan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, ya, bahwasanya teman yang baik itu setidaknya memiliki 5 kriteria. 5 kriteria teman yang baik, teman yang saleh. Yang pertama yaitu an yakuna aqilan. Orang tersebut adalah orang yang berakal. Yang dimaksud berakal di sini bukan lawan daripada orang yang tidak berakal, bukan. Karena nggak ada satupun orang yang berteman dengan orang yang tidak berakal. Yang dimaksud berakal adalah mereka yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Atau mereka yang dapat membedakan mana yang lebih baik, salah satu di antara 2 kebaikan mana yang lebih baik untuk kemudian dilaksanakan terlebih dahulu. Itu orang yang berakal. Ya, contohnya kalau kita masuk masjid, perintahnya apa? Untuk melaksanakan sholat. Jangan duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat. Ketika kita mau sholat, tiba-tiba azan. Di sini juga ada perintahnya, ketika mendengar seruan azan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Jadi sama-sama ada perintah di sini.
sama-sama kebaikan, dan orang yang berakal adalah mereka yang dapat menentukan mana yang harus dikerjakan jikalau diperintahkan untuk memilih salah satu di antara dua kebaikan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Maka orang yang berakal tentu akan memilih apa? Sholat dulu atau menjawab azan? Menjawab azan. Ya, kenapa? Karena ketika dia sholat maka dia tidak akan mampu menjawab azan. Tapi kalau dia menjawab azan, toh dia juga masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu yang disebut dengan berakal. Atau orang yang berakal adalah orang yang dapat menentukan mana yang lebih mending keburukannya, ya, jikalau dihadapkan dengan dua keburukan, dapat menentukan salah satunya yang harus dia lakukan yang mana, kalaupun harus dikerjakan itu. Itu disebut dengan orang yang berakal. Kemudian yang kedua, husnul khuluq. Teman yang baik adalah teman yang memiliki akhlak yang mulia, perangai yang baik. Ucapannya lembut, tidak pernah ngomong kasar, akhlaknya juga mulia. Ya, gampang senyum misalnya. Tidak suka ghibah, apalagi suka traktir, masya Allah. Itu semua sepakat lah. Teman yang baik itu suka traktir. Ya. Kemudian yang ketiga, ghairu fasiqin, bukan orang yang fasik, yaitu mereka yang melaksanakan perbuatan dosa dengan dinampakkan perbuatan dosa tersebut, menampakkan perbuatan dosa, tidak ada malu ketika melaksanakan perbuatan dosa. Kemudian yang keempat, wala mubtadi'in, bukan ahli bid'ah atau orang yang mendakwahkan kepada kebid'ahan. Kalau misalnya dia terjatuh ke dalam satu perbuatan bid'ah dan dia bukan pendakwah terhadap bid'ah tersebut, ikut-ikutan saja masih bisa untuk kemudian kita dakwahi. Dan yang kelima, wala harisin ala dunya. Ya, dia tidak rakus terhadap dunia. Jadi hidupnya itu bukan mulai buka mata sampai tutup mata yang difikirkan dunia saja. Ini nggak cocok untuk dijadikan sebagai sahabat. Kalau teman, semua kita berteman lah. Yang dimaksud sahabat di sini adalah orang yang senantiasa kita temui, kalau nggak ada kita tanya, kalau kemudian butuh bantuan kita datangi untuk kita bantu, kita undang dia ke rumah kita, kadang dia juga undang kita ke rumah dia, itu yang dinamakan sahabat. Kalau berteman sama siapa saja, kenal silahkan sama siapa saja, tapi kalau memilih sahabat, ya pilihlah orang yang beriman kepada Allah dan setidaknya memiliki 5 kriteria tersebut. Kemudian yang berikutnya, agar senantiasa Allah berikan kemampuan untuk istiqamah, ya jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, karena dosa kecil kalau diremehkan ini akan terus ya dilaksanakan dan lama-lama akan menjadi dosa besar. Dan biasanya seseorang sebelum dia melaksanakan dosa besar ini muqaddimahnya ada. Biasanya dosa-dosa kecil yang dia remehkan, dia laksanakan terus-menerus, kemudian syaitan akan membujuk dia untuk melaksanakan dosa besar. Karena termasuk di antara langkah-langkah syaitan yaitu mengajak manusia untuk melaksanakan dosa kecil, kemudian digoda untuk melaksanakan dosa besar, kemudian digoda untuk melaksanakan perkara-perkara bid'ah, kemudian digoda untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dipikir orang yang melaksanakan dosa besar ini dulunya muqaddimahnya tidak ada dosa-dosa kecil. Ternyata dia juga melaksanakan dosa-dosa kecil yang gara-gara itu terbuka pintu-pintu untuk melaksanakan dosa besar. Okay. Dan yang berikutnya, agar Allah Jalla wa'ala anugerahkan keistiqamahan, yaitu jangan membuang-buang waktu. Senantiasa memanfaatkan waktu, karena waktu ini adalah modal utama kita. Maka isilah waktu tersebut dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Ya, masa mudamu sebelum masa
tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, kemudian kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum matimu. Jadi diperintahkan untuk senantiasa memanfaatkan waktu ya agar seseorang senantiasa berada di lingkup kebaikan. Yang terakhir, agar seseorang Allah berikan keistiqomahan, ya hendaknya kita memiliki rutinitas ibadah harian yang tidak pernah kita tinggalkan. Jadi mulai sekarang kita pikirkan nih, saya ini apa ya kalau bahasa orang zaman sekarang ya, apa? Ini gua banget nih gitu loh maksudnya kayak apa ya? Saya ini senengnya misalnya puasa sunnah. Kalau saya puasa sunnah itu saya kayak seneng gitu ya. Tapi kalau tahajud agak berat. Boleh nggak seseorang menentukan, wah kalau gitu saya akan memperbanyak puasa-puasa sunnah, kalau tahajud ya sekali-sekali saja. Boleh nggak seperti itu? Para ulama mengatakan kalau ini masih perkara yang sunnah maka diperbolehkan. Ya. Contoh misalnya ada orang yang baca Qur'annya luar biasa. Tapi kalau urusan sedekah standar lah. Kalau ini perkara yang sunnah boleh. Ada orang yang standar bacaan Qur'annya, sholat tahajudnya, apalagi puasanya, tapi masalah sedekah, Masya Allah. Sesuai dengan apa sih kalau istilahnya? Ya, jadi orang itu kayak memiliki dorongan untuk melaksanakan itu. Kalau kita memiliki itu, maka amalkan itu, jangan tinggalkan. Masing-masing harus mulai scanning sekarang. Oh, saya ini kelihatannya masalah sholat sunnah ini yang saya harus jaga terus. Dan diperbolehkan kalau itu masih perkara yang sunnah untuk melebihkan perkara yang sunnah yang satu dibandingkan perkara sunnah yang lainnya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jarang puasa. Ya, sampai itu ada muridnya yang bertanya, "Kok kamu jarang puasa ya Syekh? Kenapa kok jarang puasa?" Kata Abdullah bin Mas'ud, "Inni idza sumtu dha'uftu 'anis shalah." Saya kalau banyak puasa, saya merasa saya ini kayak kurang semangat melaksanakan sholat. Maksudnya apa? Puasa sunnah, sholatnya sholat apa? Sunnah. Ya. Maka dia mengatakan was-shalatu ahabbu ilayya minas shaum, dan sholat itu lebih aku cintai daripada puasa. Maksudnya sholat sunnah lebih aku utamakan daripada puasa sunnah. Wa kana idza yasum, tapi kalau dia puasa setidaknya 3 hari setiap bulan. Ya ada puasanya juga gitu loh, paham ya? Bukan bapak beras nggak puasa, ini keliru juga. Ya. Ada orang yang Masya Allah misalnya datang kajian itu seminggu bisa 7 kali. Ada temannya datang sekali-sekali. Tapi dia di rumah Masya Allah. Misalnya dia di rumah baca Al-Quran, dia di rumah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dia di rumah memiliki pekerjaan. Ya, yang datang kajian seminggu 7 kali tidak boleh apa? Merendahkan yang datangnya cuma mampunya seminggu sekali. Karena amal kebaikan itu banyak jalannya. Buktinya lagi apa? Di surga nanti ada berapa pintu? Ayo. 8. Dan pintu-pintu tersebut dimasuki oleh orang yang melaksanakan amalan sesuai yang tertera di pintu tersebut. Ada yang dinamakan pintu sholat, ada yang disebut pintu sedekah, pintu puasa. Apa pintu puasa? Ar-Rayyan misalnya. Jadi boleh seseorang saya kayaknya lebih cocok ini, saya akan beramal ini, silahkan. Ini yang seperti dilakukan oleh Imam Malik. Imam Malik itu Masya Allah duduk di masjid, luar biasa dia. Taklim, hobinya itu. Ngajarin orang ilmu. Suatu ketika dia dapat surat dari temannya, yang temannya ini hidupnya di perbatasan. Langsung berhadapan dengan musuh. Temannya tulis surat mengatakan, rasanya kamu harus datang ke sinilah, merasakan suasana di sini. Imanmu akan naik. Ya, gituin sama temannya. Imam Malik biasa saja jawabnya. Dia mengatakan, ya sesungguhnya innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi-bagi amalan untuk masing-masing kita itu sebagaimana Allah bagi-bagi rezeki. Ada orang yang dimudahkan untuk jihad, tapi tidak dimudahkan untuk menuntut ilmu. Ada orang yang dimudahkan untuk sedekah, tapi sholatnya biasa-biasa saja. Dan aku, kata Imam Malik, ridho dengan apapun yang Allah berikan untuk diriku. Jadi aku ini lebih bermanfaat untuk duduk di masjid, ngajarin orang tentang agama Allah. Ya, dan saya rasa kita berdua
aku maupun kamu sama-sama berada di atas kebaikan. Padahal kalaulah Imam Malik mengatakan mengajarkan ilmu itu lebih baik daripada semua amalan, itu sah-sah saja, betul ya? Karena orang yang jihad kalau tanpa ilmu, jihadnya sah nggak? Orang yang sholat kalau tanpa ilmu, sholatnya sah nggak? Orang yang sedekah, orang yang puasa, orang yang haji, kalau itu dilaksanakan tanpa ilmu, sah nggak? Nggak sah. Tapi karena ketawaduan Imam Malik, dia mengatakan, dan aku rasa kita berdua sama-sama berada di dalam kebaikan. Intinya apa? Jangan saling mencela. Yang ahli taklim ya jangan mencela yang taklimnya seminggu sekali. Yang ahli sedekah jangan mencela yang kadang sedekahnya 1000 itu seminggu sekali. Mungkin mampunya segitu gitu ya. Yang ahli puasa jangan merendahkan orang yang puasanya cuma bulan Ramadan. Kalau ini sama-sama sunnah, tidak ada yang boleh dicela. Yang salah apa? Orang yang melebihkan amalan yang wajib, yang satu dengan amalan yang wajib yang lain. Contoh gini, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya ini sholat 5 waktu aman, kecuali subuh Ustaz, susah. Nah ini nggak boleh, subuh harus juga. Subuh apa? Wajib ya. Nggak boleh, kecuali subuh nggak boleh. Kayak saya ini sholat, alhamdulillah, cuma sholat sunnah saya masih nggak apa-apa lah. Kasih kelonggaran. Toh ada pintu puasa, gitu ya. Toh ada pintu sedekah, toh ada pintu jihad. Yang itu dapat dilaksanakan. Jadi isi waktu-waktu kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah ini yang dapat kita sampaikan terkait dengan kiat-kiat istiqamah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tafadhal, kami persilakan. Saya minum dulu. Gimana, Pak? Cukup? Baik ya, mungkin kita cukupkan. Ya, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.